Ya, halo. Halo, Salam saudara Elia. ya silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada mau kutanya ini saudaraku Elia tentang di perjanjian baru itu makanan babi itu Hmm. boleh dimakan dagingnya tapi darahnya nggak boleh dimakan. Di mana itu aku lupa gue juga di mana itu tempatnya itu. Ya, terus pertanyaan Bapak adalah Pertanyaan di mana itu babi itu boleh dimakan di perjanjian baru saudaraku gitunya maksudnya. babi itu bisa Kolose 2 ayat 16-17. Kolose. Baca Kolose 2 ayat 16-17. Bentar dulu ya, saya tengok saudaranya itu aja nih ya. Korintus. Kolose Kolose. Kolose. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Coba dibaca. Kolose 2 Ayat 16 dan 17. ayat 16. Oh. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan bulan baru atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang dan wujudnya. Ya, bukan ini saudara Elia. Iya, Bapak mau tanya kenapa babi bisa dimakan di perjanjian baru itu kan? Iya, Itu ayat penegasannya, Pak. Jadi mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, dan hari sabat, itu sudah tidak berlaku. Karena sudah digenapi di dalam Kristus. Karena baik makanan, minuman, baik hari sabat, baik hari raya, bulan baru, itu hanya bayangan. Penggenapannya di dalam siapa? Kristus. Baca ayat 17-nya, wujudnya ialah Kristus. Jadi jadi di perjanjian baru nggak ada lagi makanan yang haram. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi tidak ada lagi yang haram, semuanya sudah halal, tetapi tidak semuanya berguna. Jadi kalau berguna silakan makan, silakan minum. Kalau nggak berguna jangan makan, jangan minum. Dan jangan engkau marahi orang yang makan dan minum. Hanya karena itu nggak berguna bagimu. Itu maksudnya. Ketika di dalam Kisah Rasul ya, Kisah Rasul 10, Tuhan memerintahkan Petrus untuk menyembelih segala jenis hewan yang diharamkan pada hukum Taurat. Coba ya. Keesokan harinya, ini Kisah Rasul 10 dari ayat 9. Keesokan harinya ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang yang menjalar dan burung. Menjalar itu berarti ular ya, berkaki 4, apapun itu, burung, buaya, menjalar itu ya, dan lain-lain lah itu. Menjalar itu apa sebenarnya, lupa saya. Nah itulah itu. Kedengarannya ayat 13, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Apa kata Petrus? Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak,
sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Jadi yang dilihat Petrus yang diturunkan Tuhan dari langit itu adalah binatang-binatang haram, ya. Tapi kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ya, Jadi teguran untuk memakan darah itu di mana itu tertulis? itu perjanjian lama Pak, di Imamat. Di Mamat. Ya, itu perjanjian lama, itu Taurat. Tapi di perjanjian baru itu udah nggak berlaku lagi. Gitu ya. Ya, oke lah. Makasih banyak ya, Lea. Ya, Tuhan berkati. Silakan, G. Pertanyaannya juga masih berkaitan, Kak. Jadi pertanyaannya itu sama seperti kayak saudara kita yang di Karismati. Jadi aku mau bertanya di Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-20. Nah, di situ kan ditekankan, Kak, bahwasanya di sana itu supaya kita menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan di berhala-berhala, dari percabulan dan dicekik, dan dari darah, Kak. Nah, baru ada juga ayat yang selanjutnya juga kan, Kak, menjelaskan bahwasanya yang haram itu yang apa yang dikeluarkan dari mulut, misalnya kayak fitnah atau cakap kotor dan lain sebagainya. Dan menurut pandangan Kakak bahwasanya apakah di Kisah Para Rasul 15 ini sudah benar ditegaskan sama kita bahwasanya kita nggak bisa makan darah gitu? Nah, cuman itu sih, Kak. Kita baca ya. Kisah Rasul 15 ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka. Nah, surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari darah. Ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Ya. Nah, ini tentang apa sebenarnya? Ini tentang penginjilan kepada orang Yahudi yang nggak makan darah, yang nggak makan lain-lain. Buktinya di ayat 25 dikatakan begini. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang bersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ya, latar belakangnya itu adalah, ya, itu karena pada saat itu mereka itu hendak mau menginjili orang Yahudi yang memang tidak makan yang seperti itu. Jadi dalam sidang ini itu dikatakan bahwa sebaiknya kamu jangan makan makanan yang seperti itu agar penginjilanmu itu tidak ditolak oleh orang Yahudi. Jadi jauhkanlah dirimu dari yang seperti itu. Makanya dikatakan kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Berbuat baik bukan syarat keselamatan. Agar orang yang belum mengenal Kristus dengan baik itu tidak tersandung dengan apa yang mereka makan. Misalnya nih, saya ke tanah Batak ya, ke tanah Sunda. Orang Sunda misalnya nggak bisa makan ikan lele. Nah, dan saya ke tanah Sunda itu saya mau memberitakan Injil. Nah, agar penginjilan saya tidak ditolak, ya lebih baik saya jangan makan ikan lele. Dengan demikian saya berbuat baik agar bisa menginjili ke mereka dan mereka tidak tersandung. Kalau saya makan ikan lele, mereka menjadi benci, tidak suka dengan saya, maka penginjilan saya pun ditolak. Itulah terbelakangnya. Jadi apakah orang Kristen boleh makan darah? Kembali lagi 1 Korintus 6 tadi. Kalau itu bermanfaat, silakan makan. Kalau itu tidak bermanfaat, jangan kamu makan. Ya, dan kalau ada orang yang nggak makan darah,
di depan kamu tapi kamu makan darah, ya jangan makan darah agar dia tidak tersandung, imannya mungkin masih kecil. Kan dikatakan begitu, jangan menyandung. Kalau dia menganggap, oh aku nggak boleh makan darah itu bla bla bla, ya udah jangan makan darah. Jangan kebebasanmu itu menyandung dia. Tapi kalau kamu di lingkungan sendiri, kamu secara pribadi, kamu mau makan itu nikmati sendiri, ya, kamu menggunakan itu untuk dirimu sendiri tanpa ada orang lain yang lihat, ya kamu terima dengan ucapan syukur, itu dihalalkan. Karena kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman lagi. Ya, jadi perhatikan konteksnya. Karena tidak mungkin ayat yang satu dengan ayat yang lain itu bertentangan, itu nggak mungkin. Ya. Ya Kak, makasih ya Kak atas penjelasannya. Ya. Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat.